Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa Siftiani dengan NIM 240301020638. Di sini saya akan memaparkan tugas presentasi mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Ibu Vika Febri Mulyanti MKOM. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen. Organisasi dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Manusia menciptakan organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu, dan organisasi membutuhkan manusia untuk mengoperasikan, mengelola, dan mencapai tujuannya. Adapun hubungan antara organisasi dengan manusia, yang pertama yaitu sebagai sarana kolaborasi. Maksudnya adalah organisasi menyediakan struktur dan kerangka kerja bagi manusia untuk bekerja sama secara efisien. Dengan berkolaborasi, manusia dapat mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang dicapai sendiri atau secara individu. Kedua yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan. Melalui organisasi, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, seperti kebutuhan ekonomi melalui pekerjaannya, kebutuhan sosial melalui interaksi dengan rekan kerjanya, dan kebutuhan pengembangan diri melalui pelatihan dan pengembangan karir. Dan yang terakhir yaitu ada pencapaian tujuan, yang dimana organisasi dapat membantu manusia mencapai tujuan kolektif yang kompleks seperti pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, atau pemberian layanan masyarakat. Selain dengan manusia, organisasi juga memiliki hubungan dengan manajemen. Yang pertama yaitu sebagai struktur dan fungsi, di mana manajemen memberikan struktur dan fungsi kepada organisasi, memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai pengambilan keputusan. Manajemen bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional yang mempengaruhi jalannya organisasi. Dan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya. Maksudnya adalah manajemen bertugas mengelola sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan material, untuk mencapai tujuan secara efektif dan merata. Lalu, mengapa manusia membutuhkan organisasi? Karena salah satu alasannya yaitu organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, organisasi juga dapat menjadi wadah untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang dapat diambil oleh tim untuk memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan organisasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis SWOT secara berkala, yang kedua membangun budaya inovasi, yang ketiga meningkatkan kolaborasi, keempat fokus pada pelanggan dengan melakukan riset pasar secara teratur, dan yang terakhir yaitu membangun ketahanan organisasi. Lalu bagaimana cara membentuk wadah organisasi dalam mengatasi internal perusahaan? Yang pertama yaitu tentukan masalah yang akan diatasi. Kedua, pilih anggota yang tepat yang memiliki keahlian dan minat yang relevan dengan masalah. Ketiga, membuat struktur wadah organisasi yang fleksibel. Keempat, tersedianya saluran komunikasi yang efektif antar anggota. Kelima, mengevaluasi kinerja secara berkala untuk melihat progres agar sesuai tujuan. Selanjutnya yaitu esensi yang terkandung dalam wadah organisasi. Esensi yang terkandung dalam wadah organisasi yang pertama yaitu ada tujuan bersama yang jelas dan terukur untuk mengarahkan semua aktivitas anggota. Yang kedua, setiap anggota harus memahami peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama agar tidak saling tumpah tindih tugas dan semua kontribusi terarah. Ketiga, anggota tim harus saling berkolaborasi dan berkomunikasi untuk berbagi ide, informasi, dan sumber daya. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, memberikan kepercayaan dan saling menghormati agar anggota merasa aman ketika berbagi ide dan menyatakan pendapat. Kelima, wadah organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pelanggan. Keenam, wadah organisasi harus menjadi tempat untuk terus belajar dan mengembangkan diri pada anggota.
Dan yang terakhir yaitu wadah organisasi harus memiliki pemimpin yang kuat dalam memberikan arah, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim. Selanjutnya yaitu ada cara menciptakan iklim organisasi dan mempertahankan budaya organisasi. Untuk menciptakan iklim, perusahaan harus menetapkan visi dan misi yang jelas untuk memahami tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus membangun kepercayaan antara pimpinan dan karyawan, menerapkan komunikasi yang terbuka dan jujur, mengapresiasi prestasi karyawan, memberikan ruang untuk karyawan mengembangkan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan untuk mempertahankan budaya organisasi, perusahaan harus memiliki pemimpin yang bisa menjadi contoh karyawannya. Perusahaan juga harus merekrut karyawan yang sejalan dengan budaya perusahaan, melakukan onboarding untuk membantu karyawan memahami budaya perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan multinasional. Di sini saya menggunakan struktur organisasi matriks karena struktur organisasi ini sangat-sangat memudahkan dan efektif dalam mengelola produk di berbagai wilayah. Yang pertama yaitu ada pada tingkat korporasi ada CEO, di mana CEO ini pemimpin tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas visi, misi, dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada CFO, di mana CFO ini mengelola semua aspek keuangan perusahaan termasuk perencanaan keuangan, akuntansi, dan investasi. Yang ketiga ada COO yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan termasuk produksi, logistik, dan kualitas. Keempat ada CMO, di mana CMO ini memimpin semua aktivitas pemasaran termasuk branding, periklanan, dan pengembangan produk baru. Dan yang terakhir itu ada CHO, di mana CHO ini mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selain di tingkat korporasi, ada juga di tingkat bisnis unit atau produk. Yang pertama yaitu ada General Manager Produk A. Contohnya produk A, di mana manajer produk A ini memimpin semua aktivitas terkait produk A termasuk pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan penjualan. Nah, dari General Manager Produk A ini ada lagi bawahnya yaitu Manajer Produk, yang dimana Manajer Produk ini bertanggung jawab atas siklus hidup produk tertentu, misalnya pengembangan fitur, peluncuran produk. Terus di bawahnya lagi ada juga Manajer Pemasaran Produk yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran produk, dan ada pula yang paling bawahnya itu Manajer Produksi Produk yang bertanggung jawab atas produksi produk. Selain General Manager Produk A, ada juga General Manager Produk B dan Produk C, karena di sini kasusnya yaitu struktur organisasi perusahaan yang memiliki beberapa cabang di berbagai wilayah. Selain di tingkat korporasi, tingkat bisnis unit, ada pula di tingkat wilayah. Nah, di tingkat wilayah ini yang pertama ada Regional Direktur Asia, yang dimana memimpin semua operasi perusahaan di Asia. Dalam Regional Direktur Asia ini ada Country Manager Indonesia, contohnya, yang dimana bertanggung jawab atas operasi perusahaan di Indonesia. Ada pula Country Manager Cina, contohnya, yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan di Cina, dan seterusnya untuk negara lainnya. Selain itu ada juga misalnya di tingkat wilayah Regional Direktur Eropa. Nah, begitupun misalnya Amerika. Jadi di bawahnya itu tetap ada seperti country manager setiap di wilayah Eropa itu apa aja, negara apa, kayak gitu. Terus di wilayah Amerika negara apa aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan seperti ini.
Apakah perlu seorang pemimpin memahami sikap karyawannya? Seorang manajer di perusahaan atau seorang pemimpin perusahaan ternama perlu memahami sikap karyawan, karena memahami sikap karyawan adalah sebuah kunci untuk membangun tim yang solid, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasinya. Lalu bagaimana sih cara memotivasi karyawan? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memotivasi karyawan. Yang pertama yaitu memberikan apresiasi dan pengakuan atas prestasi yang dicapai oleh karyawan. Yang kedua, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan karir dan keterampilannya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Keempat, memberikan tanggung jawab kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas tertentu agar karyawan merasa dihargai dan dipercaya. Dan yang kelima, menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan mendengarkan pendapat karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu menyampaikan visi dan misi yang jelas kepada karyawan agar memahami tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada apa peran motivasi dalam sebuah organisasi. Motivasi memiliki peran dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya akan lebih loyal terhadap perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat absensinya atau pergantian karyawan. Dan karyawan yang termotivasi akan lebih kreatif dan berani berinovasi mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir, karyawan yang termotivasi akan mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.